Sebelumnya jadi kami selaku pembawa acara untuk membacakan segenap acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kita. Yang ketiga, satu ketua tampil. Yang keempat, kajian tentang tersebut. Dan yang kelima, oke, mari kita mulai acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi kajian pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan diberikan kepada saudara Yaki selaku kepala dinas bidang dakwah Wisma Amal Bogor. Kepada saudara Yaki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama iman as-salam dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi teladan hidup kita semua. Yang saya hormati Bapak Takmir Masjid As-Salam Gangol dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, insya Allah saling semangat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan acara kajian remaja Islam dengan tema pemuda generasi umum yang tahu tujuan, bukan hanya ikut arus. Tema ini dipilih karena memang cocok dengan kondisi kita sebagai generasi muda. Kadang tanpa sadar kita sering kebawa arus, entah itu arus pergaulan, arus media sosial, atau arus gaya hidup yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lewat kajian ini kita diajak untuk lebih sadar bahwa pemuda yang tertentu bukan yang sekadar ikut-ikutan tren, tapi yang bisa menentukan arah hidupnya. Arah yang jelas tentu saja adalah menuju kebaikan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat buat orang lain. Karena kita pemuda masa depan umat dan bangsa ini berada. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Takmir Masjid As-Salam yang sudah memberikan arahan dan dukungan, juga kepada teman-teman yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara dari awal sampai bisa berjalan seperti sekarang. Dan yang paling penting, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga kehadiran kita di sini menjadi amal kebaikan dan bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Kami juga mohon maaf jika dalam penyambutan persiapan maupun jalannya acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kajian pada hari ini bisa berjalan lancar, penuh keberkahan dan memberikan motivasi buat kita semua untuk menjadi pemuda yang lebih baik. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Yaki yang telah menyampaikan sambutan ini. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang diberikan kepada Bapak Edi Purwono selaku Ketua Takmir Masjid As-Salam Gangol. Kepada Bapak Edi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Terima kasih Pak Tuwun dan anak-anak kula ingkang sampun paring kula. Adik-adik yang saya hormati, tidak lupa
yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat berupa nikmat sehat, nikmat umur, hidayah, inayah, iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul silaturahmi dalam rangka pengajian Yaidawa nanti kita rutinnya. Yaidawa kita juga bersama-sama dan kita istiqomah terus menerus mulai malam hari ini. Saya di sini juga ya mohon maaf pada adik-adik, sebetulnya ini seharusnya banyak juga. Biasanya kan kalau ada kertas itu banyak sekali. Ini kira-kira yang mungkin 60 sampai 65 70-an juga mengumpul Risma ini. Tapi yo kita nanti mudah-mudahan yo di luar juga ada apa-apa gitu ya, tidak ada masalah apa-apa. Dan marilah kita bersama-sama kita yang penting menjaga kita, karena kita tahu bahwa sekarang zamannya modern, zamannya yang begitulah. Kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, ya kita mulai dari malam hari ini kita gambarnya ngopeni anak-anak remaja kita, jangan sampai kita pergaulan nanti sampai gambarnya kebablasan ya, karena kita ada di luar sana mungkin anak-anak kita ya cuma kadang nongkrong, kadang ya mungkin tidak benar lah. Tapi alhamdulillah remaja Masjid Gamol kita mau mengadakan pengajian malam hari ini. Alhamdulillah, saya sebagai orang tua juga bisanya kita bisa berdoa dan mendukung, mudah-mudahan kita tetap istiqomah ke jalan yang benar. Dan kukira tidak banyak ya yang kita malam hari ini, yang penting agar kita bersama kita mendengarkan tausiah nanti dari Pak Ustaz, kita dengarkan, nanti kita amalkan dalam kehidupan kita untuk berjalan hidup, terutama yang anak-anak yang masih sekolah tetap ya belajar dengan baik, dengan tekun, karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita, anak-anak kita itu masa depan. Istilah pun sing arep ngopeni Masjid Gamol, sing ngopeni warga masyarakat yang jadi neso bodoh dan tidak kampanye agak kita nanti kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan tetap istiqomah untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Kukira kita yang saya sampaikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Bapak yang telah menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Oke, ini acara yang keempat, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamzah Maulana, sarjana sosial. Nah, nanti teman-teman sebelum pada saat kajian juga nanti boleh mencari pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan terkait materi yang nanti disampaikan agar ilmunya lebih bermanfaat. Oke. Jangan malu bertanya teman-teman, ya, bertanya saja Bapak. Saya yakin Anda bisa. Oke. Kepada Ustaz Hamzah Maulana, sarjana sosial, kami mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, ini pengajian pemuda apa pengajian jiwa-jiwa? Pemuda. Orang suaranya katanya
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah Pak. Alhamdulillah suaranya ada. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa zidna fahma. Yang kami hormati Bapak Ketua Akhir dan jajarannya, sekaligus teman-teman dari Risma Asal dan segenap pemuda-pemuda dari Gampol yang insyaallah semoga semua senantiasa diberikan kesehatan, semoga semua senantiasa diberikan keistiqomahan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kesempatan malam hari ini kita ngaji, tapi ngajinya itu ngajinya anak muda. Ngajinya anak muda itu kamu nggak perlu semangat, kamu nggak perlu khusyuk, kowe keturun. Nah, jadi slow, santai, nggak perlu tegang-tegang, bisa senyum semua. Mana senyumnya yang putra? Mana senyumnya bapak yang? Nah, pokoknya relax, santai, dan insyaallah nanti akan saya ikhtiarkan, saya coba untuk ngajinya kita nggak perlu terlalu serius-serius banget. Jadi anak muda itu ya bisa ngaji, anak muda itu ya senang ngaji, tapi dengan caranya anak muda. Dan kita tidak perlu kemudian berpikir sing ngaji itu simbah-simbah, sing ngaji itu wong tua, sing ngaji itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua juga bisa untuk ngaji, tapi dengan cara kita masing-masing. Nah, termasuk anak-anak muda, mari kita mulai pengajian ini dengan semangat. Mari kita mulai pengajian ini dengan spiritnya anak muda. Maka tadi saya ulangi salam saya karena katanya pengajian anak muda, tapi yang jawab oleh simbah-simbah nomor selatan ini. Gitu ya. Oke, sambil ini sepertinya belum panas karena masih fokus dengan sudah pada habis snacknya ya. Wah, sudah habis snack malam yuk hari apa nih? Oke, saya minta ini deh kita tepuk-tepuk dulu biar panas nih. Kalau saya bilang pagi, kamu tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau malam, nggak usah tepuk tangan. Oke? Pagi, semua. Tinggalkan dulu senangmu, tinggalkan dulu minummu, tinggalkan dulu HP-mu. Pagi, sore, siang. Itulah yang lagi pagi itu 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam nggak usah tepuk. Oke? Malam. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Gak apa-apa, nanti kamu masih punya telinga untuk mendengar. Ini udah mulai sedikit buat pemanasan teman-teman. Malam hari ini kita akan membahas tentang pemuda keren itu yang tahu tujuan, bukan cuma ikut arus. Ini oke tidak? Bukan cuma ikut-ikutan. Nah, jadi kan bagus. Lanjut slide pertama. Saya belum bawa itu. Saya bawa di sini. Nah, tinggal baca kan? Ya, pemuda. Oh, ini memang ada ini. Nah, pemuda masih, pemuda. Siapa sih pemuda itu untuk kalian? Jadi gini teman-teman, kalau ngaji dengan saya terutama, tolong jangan pasif, jangan malu, jangan takut, jangan diam. Kalau saya tanya apapun jawab sebisamu, nggak bisa jawab apa apa seperti jawab. Oke, sepakat? Ya. Belum kompak. Sepakat? Sepakat. Setuju? Saya tanya apapun silakan kamu jawab. Kamu jawabnya ngawur nggak apa-apa, jawabnya salah nggak apa-apa. Kita di sini belajar bareng-bareng. Oke, setuju? Setuju. Siapa sih pemuda itu menurut kalian? Ya, jawab aja pemuda. Apa? Remaja. Oke, apa lagi? Panitia. Apa? Oke. Berarti yang pertama itu bukan pemuda ya. Oke. Siapa lagi pemuda menurut kalian? Saya. Saya
aja nggak apa-apa. Hah? Mereka. Oke, mereka. Ada lagi. Kita terus. Kami. Ya, kami itu teman saya juga ya. Oke. Gen Z. Ya, Gen Z. Oke. Siapa itu pemuda? Terus mengapa sih kalau disebut pemuda itu? Kenapa? Hah? Jawab aja, nggak apa-apa, serius. Kenapa kalau disebut sebagai pemuda itu kenapa? Soalnya masih muda. Soalnya masih muda. Oke, lagi. Jawab aja, ini kan? Kenapa disebut pemuda itu kenapa? Masih sekolah. Oke, lagi. Yang cocok sebelah sana ini agak pendiam ya, tutupan sama pilar tidak kelihatan ini. Kenapa disebut pemuda itu kenapa? Berkembangan setelah anak. Setelah anak. Oke, berarti kalau dapat itu bukan anak ya, bukan anak bapakmu udah nih. Oke, nggak apa-apa. Kemudian demi siapa sih ini kemudian menjadi pemuda yang mau untuk ngaji? Demi siapa? Demi Tuhan. Demi orang tua. Terus supaya kita itu tahu apa sih tujuan kita ini mau ngaji itu kemudian demi siapa? Demi diri sendiri, demi orang tua, demi Tuhan. Semuanya benar, demi Allah, semua benar. Kemudian manfaatnya apa sih kita itu ngaji? Masuk surga. Masuk surga. Alhamdulillah. Oke, lagi. Apa lagi? Hah? Snack? Enggak. Dapat pahala. Oke, apa lagi? Tersesat? Enggak dong, jangan. Ya, biar enggak sesat. Oh, biar tidak sesat. Oke. Terus terhindar dari godaan setan. Oke, nanti kita akan bahas tentang godaan setan juga. Apa lagi? Biar paham agama. Biar paham agama. Oke, lagi. Apa? Gak apa-apa, ini menarik. Jadi pengajian ini apa? Temannya banyak. Oke, bagus. Ada lagi. Apa manfaat untuk ngaji itu apa? Ngaji, iya ngaji. Oke. Kemudian teman-teman harus tahu ini. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 46. Tidakkah mereka itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta. Artinya, kalau dibangkitkan itu kan berarti dia sudah tidur. Dalam konteks kebangkitan ini nanti adalah setelah kematian, bahwa kita semua nanti setelah mati akan ada pertanggungjawaban. Akan bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mereka berdiri menghadap Rabb semesta alam, yakni menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan. Berarti kita saat ini hidup enggak? Ada yang mati? Hidup enggak kita? Hidup. Berarti kalau kita sekarang hidup, maka yang kita lakukan sekarang ini akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang kita? Allah. Kalau tanggung manusia gampang. Misalkan para pengurus remaja masjid ini diberikan amanah untuk mengelola anak-anak muda supaya bisa mau untuk ke masjid, ngaji, sholat dan lain sebagainya. Pertanggungjawabannya adalah hari ini ada pengajian ini, pertanggungjawaban dari pemuda-pemuda masjid, pengurus Risma dari asal. Itu pertanggungjawaban. Nah, kita saat ini yang hidup ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan mengira saya masih muda, umurku sih sebenarnya aku mikir mati dan lain sebagainya. Enggak. Mati itu misteri. Kita tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi kamu duluan daripada saya, enggak apa-apa. Tapi itu kita nggak tahu mati kita itu kapan. Karena nanti setelah mati itu ada hari kebangkitan. Artinya mati itu bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Ada banyak beberapa waktu yang lalu fenomena pemuda-pemuda itu mengakhiri hidup bunuh diri. Karena apa? Dia merasa sudah nggak kuat hidup ini, atau saya mau hidup buat apa lagi, saya sudah putus cinta. Wah, atau berseruan kemudian dia bunuh diri. Bunuh diri bukan akhir dari segalanya. Bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Akan ada masa kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah
Lanjut, masa muda. Masa muda, nah ini sudah dikatakan anak muda sekolah, walaupun ada yang belum muda. Apa yang belum muda itu? Remaja. Masa muda adalah masa yang powerful. Powerful itu apa? Kuat. Kuat berdiri, kuat duduk, kuat ngomong, kuat lari, kuat olahraga. Masa muda juga harus masa-masa yang powerful ini. Misalkan kalian anak-anak ini, kalian kalau pas di masjid sholat, pernah nggak kamu pas waktu mau sujud itu gede-gede gitu pernah? Tenggul mana? Pernah lihat simbah-simbah pas sholat kemudian kayak gitu pas mau sujud? Nggak pernah ya? Menunjukkan bahwa anak muda itu fisiknya itu masih kuat, powerful, powernya itu luar biasa. Penuh semangat membara. Anak muda itu punya semangat dengan versinya masing-masing. Anak muda itu punya semangat dengan cirinya masing-masing. Dan bersyukurlah kita kalau kemudian malam hari ini semangatnya kita adalah untuk ngaji. Syukurlah kita semangat kita adalah untuk ke masjid. Syukurlah kita semangat kita adalah untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semangatnya anak muda itu luar biasa. Karena waktu misalkan ada banyak vandalisme itu apa? Saudara gimana? Jalan di pinggir-pinggir fasilitas umum itu vandalisme, bahkan di sekolah. Meja-meja sekolah kalian apakah rapi? Apakah bersih? Tidak. Karena semangatnya anak muda untuk coret-coret itu sampai mejanya sendiri juga dicoret. Karena muda itu semangat. Kamu pernah lihat simbah-simbah pas pengajian itu coret-coret meja? Enggak kan? Nah, menunjukkan bahwa anak muda punya semangat yang besar. Kemudian rasa ingin tahu tinggi. Kalau bahasanya kalian mungkin kepo pada banyak hal. Untuk kalau kepo dalam kebaikan apa? Nanti malam pengajiannya kayak gimana ya? Nah, atau snacknya apa pengajian? Gak apa-apa kalau kepo sama snack, gak apa-apa. Snack pengajian berarti kamu pengen ikut pengajian. Ada rasa ingin tahu yang kemudian kalau tidak diarahkan dalam kebaikan ini bisa bablas. Misalkan pengen ngerti rasanya ciu, pengen ngerti rasanya anggur merah, pengen ngerti rasanya topi biru, kok ngerti gitu? Tapi anak muda kalau kemudian rasa ingin tahu ini dilaksanakan, bablas dia. Pengen ngerti rasanya ini semuanya yang gak baik itu pemuda itu sebenarnya pengen ngerti sebenarnya. Tapi kalau pemuda yang kemudian punya keimanan, pemuda yang kemudian punya rasa iman dan Islam dalam dirinya itu, dia tahu kok ini haram, kok ini nggak boleh, kok ini boleh. Tenang aja, nanti kita itu kalau misalkan ada rasa sholat misalkan begitu lingkungan yang kemudian kita hadapi, kita nggak perlu khawatir nanti aku sholat kelangan masa muda, aku nek supaya kerja duit keluarga, duit anak dan lain-lain, aku harus menikmati masa muda, main seperti piye rasanya anggur gitu kan. Di surga Allah sudah siapkan disiapkan anggur tajri takilan anhar. Yang surga itu di bawahnya itu ada sungai yang mengalir air susu. Lagunya Satria gitu. Tidak tahu ya. Oke, berarti bukan. Tentang apa? Galau bunga mana? Gambarkan sedikit tentang bagaimana kita. Nah, ini menunjukkan bahwa poinnya adalah kalau rasa ingin tahu kita ini tidak dikontrol dalam keimanan dan keislaman dan kebaikan, kita akan terjerumus pada hal yang tidak baik. Kemudian masa muda ini masa-masa mencari jati diri. Di Jogja ini kalau malam rame apa? Yang berita-berita itu bukan rame banyak ya, artinya beberapa kejadian apa? Kritik ada yang tiba-tiba? Ada nggak tiba-tiba kritik? Nggak ada. Yang kritik siapa? Anak-anak muda. Ditanya kamu ngapain kritik itu? Oh dia itu cuma nulis gitu aja. Nggak ambil motornya, nggak ambil HP-nya, nggak ambil uangnya. Dia cuma nulis orang itu. Tujuannya apa? Jadi diri. Aku harus tahu ini, aku tahu ini, tahu ini. Kemudian itu mencari jati diri. Memang masanya untuk kemudian mencari jati diri. Tapi mari kita menjadikan jati diri kita ini jati diri kita sebagai seorang Islam, seorang beriman. Minimal itu kita kemudian mencetak diri kita dengan nggak perlu malu kita itu pengajian ini boleh simbah-simbah, boleh orang tua dan lain sebagainya. Semua bisa menunjukkan diri kita. Isyhadu bi anna muslimin, tunjukkan aku ini seorang muslim.
Dengan apa? Wae ada yo sholat, wae poso yo poso. Segampang itu kemudian kita tuh menjalankan agama ini sebenarnya. Apalagi kalian yang masih anak-anak muda ini belum ada kewajiban untuk mencari nafkah, belum ada untuk kemudian rumah tangga. Wis kalian itu sholat berdiri, wae sholat yo sholat, itu ngomong Indonesia apa yo manut wis beda. Semudah itu sebenarnya. Nanti kalau kalian sudah betul dewasa, kamu akan tahu bagaimana kemudian oh ternyata dewasa itu sesuai ini misalnya. Dan kita itu kalau mau sholat misalkan bekerja lagi tanggung untuk sholat dan lain sebagainya. Nanti ada masalah. Tapi saat ini mari membentuk jadi diri kita isyhadu bi annana muslim. Tunjukkan bahwa aku adalah orang Islam yang kemudian dengan identitas itu kita menjadi seorang Muslim. Kemudian masa muda juga masa mencari eksistensi. Misalkan kalian punya sosial media ya, punya Instagram, itu pasti yang diupload yang paling bagus. Nggak orang sih yang paling elek nggak ada, itu yang paling bagus. Filternya yang paling apik, yang paling glowing dan lain sebagainya. Masa muda seperti itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu batasan, yang penting kamu tahu aturan bagaimana Islam ini mengatur kita. Maka hati-hatilah wahai anak muda. Kenapa ini disuruh hati-hati? Kamu boleh fokus ke saya dan boleh ke sini ya. Jangan fokus ke HPmu sendiri, eman-eman bateraimu. Gue bukan di mabar ini. Setan akan terus mengintai. Setan itu akan terus mengintai. Setan itu akan terus mengintai itu apa? Ngintip, akan terus mau menjadikan kita ini sebagai target dan tujuannya dia. Pernah nggak digoda setan? Pernah? Gimana? Ngomong terus. Hah? Maksiat. Oh malas sholat ya, malas sholat. Bapak malas sholatnya. Pernah nggak kamu digoda setan? Ada. Dia siul-siul itu tuh setan, ini kancamu. Ya setan. Pas digoda setan lagi. Ada saya pas disuruh diajak tidur sama teman saya, itu kancamu setan. Ada lagi, bapak pernah digoda setan? Bukan, kayak ngaji orang setan. Ada mah wis bersatu ya setannya ya dhewe-dhewe. Pernah nggak kamu ingat barang yang hilang ketika sholat? Pernah? Pas wayah sholat gitu sekali pernah aku begini atau bunyinya ini pernah? Nah itu setan lagi goda kamu. Nah pas sholat, kalau dalam surat An-Nas kamu semua hafal. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Setan itu membisikkan, menggoda manusia, memberikan was-was kepada manusia itu visudurinas, langsung masuk ke dalam hatinya manusia. Maka kenapa kita itu kadang nggak bisa melawan godaan setan itu tiba-tiba kayaknya, atau ketika kamu sholat pakai sendal yang baru, setelah Jumatan pakai eger yang baru. Nah ini sholatnya was-was, nah ini setan. Dan dia langsung membisikkan ke dalam hatinya manusia. Dia nggak bisikkan ke telinga, kalau dia bisikkan ke telinga kita, oh ini setan. Atau kita akan lari sampai ke orang tiba-tiba bisik aku. Nah, tapi setan itu langsung bisikkannya ke dalam hati manusia. Nah ini kita sudah setan tadi. Cepat ngantuk saat ngaji. Nah sudah ada yang ngantuk, oh sepertinya belum ada. Alhamdulillah belum ada yang ngantuk. Jadi setannya belum berhasil. Banyak uap saat baca Al-Quran, ngamuk. Nah kamu naik ngaji oleh saat balik kamu dibandingkan kamu dolanan HP, dolan Instagram, TikTok itu muas berjam-jam tekan subuh ya ratos. Tapi nek kamu ngaji, sak menit lho rasane wis koyo sak jam. Nah itu setan sedang menggoda kita. Atau cepet capek pas sholat. Siapa di sini yang setelah sholat tarawih capek? Semua. Padahal tarawih itu hanya 11 rakaat. 11 di sini gitu. 30 menit lah paling lama. Itu pun ada sujudnya, ada rukuknya, ada salamnya, ada tahiyatnya. Dibandingkan kayak mas-mas ini kemudian futsal, basket, badminton, ya kan? Lari nggak berhenti itu 90 menit. Oh iya kuat. Kok iya sholat 20 menit kesel. Nah ini godaan syaitan. Ya kan? Bapak ini kamu kalau sholat juga kok capek atau pengajian duduk ini kok capek padahal lepas lagi nongkrong baru kaca-kaca kayak berjam-jam ya
itu boleh kita main-main dulu. Semua HP-nya taruh matanya semua ke sini, ke layar kita. Ya. Konsentrasi, sebutkan warna tulisannya, bukan warna backgroundnya. Oke, warna tulisannya. Silakan kamu teriak yang kenceng nggak apa-apa, insya Allah apa lagi masih jam. Ini apa? Nah, jawab yang kompak ya. Jawab yang kompak satu-satu. Sebutkan warna tulisannya, bukan warna backgroundnya atau apa itu tulisannya. Sebutkan warnanya aja, oke? Yuk. Ulangi. Yuk. Warna tulisannya. Oke, alhamdulillah pada ngerti semua, melek semua. Lanjut. Oke, sudah. Pemuda saat ini pada demam K-pop, demam drakor dan lain-lain. Nah, pemuda saat ini OVT, apa itu OVT? Overthinking itu macam-macam. Bahkan kamu sebelum ke sini mesti kamu ngaca dulu kan. Ini jilbabnya kalau rambutnya masih cocok ya. Nah, sing mas-masnya rambutnya mesti ini sih. Padahal kalau sing delok, kalau sing peduli saja. Tapi kan kita pikir kan, sebelum keluar tuh mesti pikir. Bahkan sebelum saya ke sini juga mikir ini coklat sama coklat. Nah, si nyaki bojone lagi. Anak-anak muda kan sering begitu overthinking. Pikirannya itu jauh, pikirannya itu mengkhawatirkan sesuatu yang kemudian berlebihan. Demam asmara, sudah mulai kan senang sama lawan jenis, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu dalam hati kok senang ya lawan cangkai, cewek itu kain, misalnya masih mbak ini kok senang ya dalam anak kayak rambutnya kanan, lambini rapi, kakaknya lurus dan lain sebagainya itu nggak apa-apa. Saya tegaskan di sini nggak apa-apa. Kalau kamu lanang senang sama lanang itu ya nggak boleh. Wedok senang karo wedok itu ya nggak boleh. Tapi kalau lanang senang karo wedok, wedok lanang karo lanang itu nggak apa-apa. Itu wajar, itu fitrah, itu normal. Tapi terus bagaimana kemudian kita itu membatasi? Nah, membatasi. Jangan sampai kita melebihi, melampaui batas. Batas itu apa? Masih anak muda, masih kecil, masih remaja yang masih bahkan kita nggak bisa nyari makan sendiri. Ya udah, batas itu seperti apa? Jangan terlalu melampaui batas. Jadi kalau kamu punya rasa senang dengan lawan jenis itu nggak apa-apa, itu normal. Kalau kamu senang sama sesama jenis, nah itu sudah normal, harus mulai diperangi dari sekarang. Tapi kalau kamu senang lawan jenis dan kamu sekarang sudah mulai usia pubertas itu, demam asmara itu normal, demam asmara itu wajar dan nggak apa-apa. Tinggal bagaimana kita membuat batasannya. Aku tak pamit sekolah dulu ya yang sekolah belum tahu nanti tes berhasil tak disuruh tes, bayar pajak, belum mikir dong. Maka ayo sesuaikan dengan dosisnya, sesuaikan dengan kemudian batasannya. Islam ini begitu indah, kemudian inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling kemudian bisa berpasangan.
Memang Allah ciptakan berpasangan kita itu. Adam dengan Hawa, Adam dengan Yangko kan gitu. Nah, itu normal. Tapi bagaimana kita membuat batasannya? Jangan sampai kita itu melampaui batas. Merasa buncang-buncingan, rasa terus sleep call, apa itu? Kok ngerti saya? Itu wajar. Suka dengan lawan jenis itu wajar, tapi kalau melampaui batas itu tidak wajar. Itu ya. Masa-masa kita itu insecure, aku nggak pede, aku nggak percaya diri, aku nggak apa lagi. Insecure itu apa sih insecure? Malu, nggak merasa tidak pantas. Kadang-kadang anak muda itu berada di fase-fase. Nggak apa-apa, aku tinggalkan bagaimana, kemudian aku perbaiki diri. Bagaimana kemudian kamu itu menjadi versi dirimu yang terbaik. Kalau sekarang ada orang yang pacaran yang kelihatan bagusnya, kelihatan perhatiannya, itu tidak menjamin ketika pacaran. Namun nggak usah pacaran. Ketika pacaran kan masalah, misalnya jalan ini dijemput, ini lagi dijemput, ayo makan sini, ayo bersama. Saya mikir pokok bayi, berbeda. Artinya pacaran tidak menjamin, karena ketika pacaran itu yang ada adalah topeng. Topeng itu apa? Ya nggak kelihatan aslinya, luarnya tok. Bahkan luarnya pun juga palsu. Nah sehingga Islam ini mengatur. Kemudian orang-orang yang baik itu besok akan bertemu dengan orang baik. Orang-orang yang nggak baik akan bertemu dengan nggak baik juga. Nah gitu. Santai boy. Kalau ini dari pacaran orang pacaran dia tahu. Nggak apa-apa. Ini adalah bahkan itu menjadi jalan yang terbaik. Artinya nanti kita itu semua sudah dipasangkan pada Adam dengan Hawa tadi. Nggak mungkin kita itu kemudian tidak punya pasangan. Artinya Allah itu sudah ciptakan itu semua kita berpasangan. Masalah nanti kok sampai tua belum nikah, mungkin dia belum menemukan pasangan. Adam dan Hawa semua menciptakan berpasangan. Entah kita nanti bertemu dengan jodoh kita dulu atau bertemu dengan kematian dulu juga tidak ada yang tahu. Tapi semua itu menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada yang sudah berjanji kepada Allah. Lihat teman-teman, lihat ke proyek. Wala fabima amwaitani la aqulanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu berkata, berjanji kepada Allah. Lihat janjinya. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, kata iblis kepada Allah. Ya Allah, karena engkau telah membuat saya itu tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Lihat, janjinya iblis kepada Allah untuk menggoda kita manusia. Ya Allah, aku akan membuat hamba-hambamu ini terhindar dari jalan yang lurus. Aku akan mendatangi manusia ini mimbaini aydihim wa min khalfihim, dari depan dan belakang. Wa an aymanihim wa an shama'ilihim, dari kanan dan kiri. Ini semua sudah ada iblisnya. Sehingga sebelah kirimu ada siapa? Iblis kacamu, sebelah kirimu, sebelah kiri memang teman-teman. Tapi iblis itu akan selalu menggoda kita dari segala penjuru, dari segala arah. Iblis tidak akan berhenti untuk menggoda kita karena dia sudah berjanji, bahkan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda kita, untuk menyingkirkan kita dari jalan yang lurus, untuk kita itu biar tidak taat, untuk kita itu biar kemam, untuk kita itu biar malas, untuk kita itu biar tidak sholat, untuk kita itu biar tidak ngaji. Iblis sudah berjanji. Misalkan sebelum kamu berangkat ini mesti ada, nggak mesti sih, bisa jadi ada godaan yang datang. Aduh, kok rotok ngomong ya. Aduh, kok timnas Indonesia main ya di setengah sombong. Misalnya, ada godaan. Lalu pas kamu mau sholat, yang paling cepat itu pas bangun tidur pagi itu mau sholat subuh itu, aduh, ngantuk. Iblis itu setan yang selalu menggoda kita. Dan dia akan selalu berusaha menggoda kita sampai dia dapat tujuannya. Tujuannya apa? Kita nggak mau taat pada Allah, itu tujuannya. Tujuannya apa? Kita nggak mau sholat. Tujuannya apa? Kita nggak mau ngaji. Itu tujuannya. Jadi kalau kita nggak mau sholat, kita nggak mau ngaji, kita sudah kalah dari iblis. Kita sudah kalah. Nah, sehingga mari kita berhati-hati karena iblis ini berjanji kepada Allah untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita
Saya nggak nyindir, nggak apa-apa. Tapi kita sudah berjanji untuk menggoda kita, mengganggu kita dari segala penjuru, dari segala arah. Tikus apa yang kakinya dua? Lihat sini. Tikus apa yang kakinya dua? Koruptor apa lagi? Tikus apa yang kakinya dua? Bebek apa yang kakinya dua? Hah? Ya semua bebek kakinya dua. Tentang bebek semua juga. Nah, maka berbahagialah wahai pemuda-pemuda yang senang ke masjid. Nah, ada dua jenis pemuda yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari dia ada naungan selain naungannya. Kamu pernah dengar nggak? Katakan guru agama itu nanti di hari akhir itu, di hari kebangkitan itu, matahari itu sejengkal dari kepala kita. Pernah? Bayangkan saya ini mau awan panas lah, panasnya tato kan, panasnya kentang-kentang, dulu matahari sejauh apa dari kita? Sangat jauh sekali. Besok matahari akan sejengkal dari atas kepala kita. Kayak apa itu rasanya? Lebih dari kumpul, tapi kemudian ada sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang telah akan dinaungi oleh Allah. Dinaungi itu apa? Dipayungi, dilindungi, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yawma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Pada hari di mana tidak ada payung selain payung dari Allah. Pada hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah yang menjadi satu hal yang kita harus perhatikan, bahwa dengan menjadi pemuda yang senang ke masjid, kita akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda-pemuda yang aktif, untuk apa kamu hidup? Untuk apa kamu hidup? Sholat, apa lagi? Tidur terus, ngaji, makan terus, tidur lagi, kayak aku, terus lagi sekolah, apa lagi? Mana bapak suaranya? Untuk apa kamu hidup, Mbak? Masuk surga. Hidup untuk masuk surga itu dia. Oh, masuk surga untuk mati dulu. Kita lihat idealnya masa muda itu menurut Imam Syafi'i, dan kemuliaan seorang pemuda beliau terletak pada ilmu dan ketakwaan. Jika keduanya tidak ada, maka dirinya tidak patut diberi perhatian. Dan pemuda itu memang dia harus punya yang pertama ilmu. Maka kenapa kamu itu masih sekolah? Maka kenapa kamu itu masih menuntut ilmu? Karena kamu sedang diciptakan untuk menjadi pemuda yang ideal, pemuda yang punya ilmu. Pun mencari ilmu itu nggak harus sekolah, nggak harus dari sekolah kok. Dari pengajian juga kamu mencari ilmu. Dari kemudian dengan bergabung dengan remaja masjid juga mencari ilmu. Dan takwa itu apa? Takwa itu bahasa gampangnya gini: kita menjalankan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah larang, itu takwa. Nah, sehingga ketika Allah perintahkan untuk sholat, ya kita sholat. Allah perintahkan untuk ngaji, ya kita ngaji. Allah perintahkan untuk kemudian kita infak sedekah, kita sedekah. Allah perintahkan untuk ngaji, ya itu aja. Semudah itu kemudian. Allah larang kita bermaksiat, kita jauhi. Nah, itu takwa. Nah, kita lihat. Masa muda itu masa muda yang seperti apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang kita rasakan, adalah masa yang akan dipertanggungjawabkan, masa yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin ibnu adam yawmal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Besok setelah hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan. Kemudian manusia ini la tazulu qadama ibnu adam yawmal qiyamah. Tidak akan bergerak kakinya kakinya manusia ini pada hari kiamat nanti, hatta yus'ala an khamsin, sampai dia akan ditanya terkait dengan 5 perkara. Dan di antara 5 itu adalah tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan, untuk apa ia menghabiskan masa mudanya.
Ini kalian beruntung membaca ini ketika kalian masih muda. Artinya, kalau kamu misalkan belum baik, kamu bisa berupaya menjadi lebih baik. Kalau kamu misalkan belum maksimal, kamu bisa maksimal. Karena masa yang sedang kalian jalani saat ini adalah masa yang besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yus'al, ditanya besok. Buat apa masa mudamu? Saya aktif di remaja masjid, saya mau ke pengajian, saya sholat, saya puasa, saya sedekah, saya menuntut ilmu. Nah, ini akan ditanyakan besok. Dan kamu saat ini bisa memperbaiki, bisa menambah, bisa kemudian menjadi lebih baik lagi karena kamu masih muda. Nah, kalau yang sudah tidak muda lagi, kita sudah lewat masa itu. Yang ada hanya penyesalan mungkin, yang ada betul, yang ada kalau bisa dulu saya maksimalkan, saya maksimalkan. Saya tidak bisa memperbaiki masa muda saya. Tapi kalian saat ini sedang ikut pengajian dan kalian masih muda, maka kalian bisa memperbaiki masa yang sudah kalian jalani saat ini. Karena apa? Besok kamu akan ditanya, pas muda kamu ngapain aja? Saya banyak kabar, saya banyak main game, saya banyak dolanan HP, saya banyak ada ngobrol sama orang tua. Yus'al, besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah masa yang berharga, di mana tadi kita akan mendapatkan naungan di mana hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Kita akan mendapatkan payung ketika matahari itu sedekat itu dengan kita, dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di antaranya pemuda yang hatinya tertambat ke masjid, pemuda yang senang ke masjid. Ini contoh buat kita semuanya, pemuda-pemuda yang senang ke masjid, pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Ini besok yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Maka kalau besok pengajian ini dirutinkan, ayo kamu harus hadir, ayo kamu harus datang. Yang sekarang sudah datang, besok wajib hadir. Kalau bisa ajak temannya yang lain lagi. Nah, karena apa? Karena ini nanti sudah menyatakan bahwa besok itu yang dipayungi adalah pemuda-pemuda yang hatinya senang dengan masjid, bukan pemuda-pemuda yang tidak pernah ke masjid, sekali ke masjid disolati. Nah, pemuda yang senang ke masjid besok akan didorong oleh Allah. Maka ini kalau rutin pengajiannya besok datang lagi, jangan cuma sekali. Kalau bisa ajak temannya lebih banyak lagi, karena akan mendapatkan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masa muda adalah masa-masa emas. Ibtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini lagunya siapa ya? Bukan zaman kalian ya? Tidak tahu ya. Waktu muda sebelum datang masa tua. Jadi sudah saya gambarkan bagaimana anak muda itu anak yang masih semangat, masih punya spirit, masih punya power yang kuat dibandingkan dengan simba-simba yang kemudian sudah lemah. Itu tidak bisa mereka itu tidak bisa misalkan suruh sholat dengan panjang itu tidak kuat, kita masih kuat. Suruh ngaji yang lama itu mereka kayak gini, kita kan pacarnya sudah masih sehat, masih oke. Mereka sudah jauh seperti ini, tidak akan maksimal kalau sudah tua. Maka masa muda itu harus kemudian dimanfaatkan, harus kemudian dijaga agar jangan sampai kita kehilangan masa muda kita. Karena Nabi mengingatkan, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kita harus menjaga ini sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan masa muda ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesannya Soekarno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Soekarno pun mencium aroma pemuda-pemuda sebagai pemuda yang penuh semangat. Bayangkan orang tua butuh 1000 orang tua mau mencabut Semeru, tapi 10 anak muda bisa mengguncangkan dunia. Kurang satu buat main bola, lebih buat main futsal. Artinya pemuda itu punya spirit yang kuat, punya fisik yang kuat untuk kemudian bertumbuh, untuk kemudian menjadi pemuda yang taat kepada Allah. Maka ciri-ciri pemuda yang ideal, yang pertama memiliki ketauhidan kepada Allah. Tauhid itu adalah keimanan kita mengesahkan Allah hanya satu. Kita bisa tidak lawan katanya tauhid itu syirik. Syirik itu percaya kepada selain Allah. Misalkan kamu mau jawab tapi terus aku tak telepon benekku jawab soalnya A B C D O D. Ini akhirnya bisa menjadi syirik. Atau kita sebelum ujian kemudian kita minta kepada pohon yang di
di depan rumah supaya bisa lancar. Nah, itu syirik. Nah, ini pemuda ideal, pemuda yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap sesama, saling tolong menolong, temannya butuh apa dibantu, temannya ada keluhan apa didengarkan. Nah, harus seperti itu pemuda yang ideal itu. Tidak pemuda yang egois. Walaupun kita sekarang sedang di zaman yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Kita bisa video call ya. Tapi yang dekat samping kita ditinggal oleh anak dewi. Maka pemuda itu yang memiliki kepekaan terhadap sesama. Termasuk ngaji, kamu jangan mau baik sendiri, kamu harus baik dengan banyak orang. Artinya jangan mau ngaji sendiri, ngajak teman-teman untuk ngaji. Itu memiliki kepekaan terhadap sesama. Memiliki etos kerja dan etos usaha yang tinggi dalam dia menuntut ilmu, dalam dia melaksanakan ketaatan, itu punya etos yang tinggi. Dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian bagaimana pemuda yang ideal itu. Contoh, ini sebenarnya masih panjang sekali. Pemuda dalam Islam. Yang pertama ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu terlahir dari seorang bapak yang berprofesi sebagai pemahat batu. Yang mana batu ini nanti akan disembah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim sebagai seorang anak, sebagai pemuda saat itu, kemudian mau untuk mendakwai bapaknya. Bapak, kok jenengan ini kok bergawe patung ini, batu patungnya kok disembah? Patung ini pas jadi waktu ini yo tak nunggui, yo tak pindah, terus kok saya dijalui turun. Artinya pemuda itu punya kepekaan, mau untuk mengingatkan sesama, bahkan mengingatkan orang tua ketika mereka punya salah, tapi dengan cara yang baik. Nabi Ibrahim mencontohkan itu. Zaid bin Sabit di usia 13 tahun penulis wahyu. Beliau mengikuti Nabi kemanapun Nabi berada. Muhammad Al-Fatih, kalau Al-Fatih siapa? Tidak tahu. Muhammad Al-Fatih itu panglima penakluk Konstantinopel. Dia itu masih usia muda, tapi menjadi panglima dalam penaklukan Konstantinopel. Apa yang menjadi pegangannya? Saat itu beliau ketika selesai melakukan Konstantinopel, beliau mengabsen prajuritnya. Mengabsen tentang apa? Sholatnya. Siapa yang sholat malam dalam tahun yang tak putus dan lain sebagainya, dan semua prajuritnya tak ada yang kemudian sesempurna Muhammad Al-Fatih. Tapi kemudian dia bisa menjadi pemimpin dengan menjadi anak muda yang taat, dengan menjadi anak muda yang selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi anak-anak muda yang ideal. Yang keren itu nggak harus yang ikut arus, yang keren itu nggak harus ikut yang apa yang FYP saat ini, tapi mari kita menjadi keren di mata orang tua kita, menjadi keren di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terakhir saya minta semua untuk merapatkan barisan, yang lurus barisannya. Agak maju ini, maju. Lurus barisannya, biar nggak terlalu jauh. Kalau sendiri mepet ke temannya. Di aset biar siapa tahu juga di bawah setan, di bawah tulisnya. Sekarang semua menghadap ke kanan. Ada ke kanan itu aja. Ada kanan. Badannya semua juga, kalau orang musik rekor. Badannya semua ada kanan. Ayo Pak, enggak apa-apa ada kanan, aman, tenang. Nah, yuk pegang pundaknya, pijet. Ayo pegang pundaknya, pijet. Jangan sampai kamu. Pijet pundaknya. Lehernya. Dulu kayaknya berkajian kesel. Dan kemudian gini. Ayo. Terakhir kepalanya di sana ini. Ayo dulu. Kepalanya gini kan begitu. Mandiri banget. Nah, cukup bagaimana? Nanti
Kalau tadi itu kan wujudnya enak, balasnya sing enak. Tapi nek ada wujudnya enak, kasar, balasnya terlalu. Iya, enggak apa-apa. Ayo udah. Ya mau gini-gini kayak gini. Udah sih. Bye. 5, 4, 3, 2, 1. Dikit. Begitu saya kembalikan kepada MC untuk sesi pertanyaan itu. Selanjutnya untuk sesi tanya silakan teman-teman yang mau bertanya tentang materi yang telah disampaikan atau untuk nambah ilmu di luar materi juga boleh Ustaz. Ya boleh silakan. Tapi jangan curhat pribadi ya. Ya silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan kesempatan. Izinkan saya untuk bertanya. Kadang kami itu para pemuda udah memiliki tujuan yang jelas, udah memiliki plan, kita mau ngapain, mau sukses sebelum ujian gabung kita mau melakukan apa, biasanya udah punya plan, udah punya tujuan yang jelas. Tapi sering dari kita itu terhalang karena rasa malas, Ustaz. Nah, itu kira-kira bagaimana cara mengatasi rasa malas seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Lagi apa dulu? Oke, rasa malas itu memang manusiawi. Bahkan keimanan kita itu biasa ya. Iman itu bisa naik, bisa turun. Bahkan keimanan itu bisa turun. Ketakwaan pun demikian. Maka setiap Jumat kita mengingatkan tentang ketakwaan. Artinya bahkan keimanan itu bisa turun, apalagi semangat. Pasti ada namanya futur, ada namanya malas. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita malas? Malas itu ada banyak hal. Yang pertama ada banyak hal penyebabnya. Bisa karena yang pertama monoton. Monoton itu sesuatu yang kita kerjakan secara monoton, kita akan malas dan capek lagi ngapain. Atau yang kedua, malas itu akan timbul ketika kita lupa dengan tujuan. Kita itu kalau punya tujuan, misalkan kita disuruh untuk misalkan mengumpulkan 10 barang tertentu. Kalau kamu mengumpulkan besok kamu nggak naik kelas, kita kan semangat. Karena apa tujuannya supaya kita naik kelas. Artinya ketika kita itu tahu tujuan kita apa, maka kemalasan itu bisa kita singkirkan. Kemalasan itu bisa menyingkir dari kita, bisa jauh dari kita. Tapi terus bagaimana kalau malas sudah terlanjur ada pada diri kita? Yang pertama, kita bisa refreshing diri. Kalau dalam bahasa psikologi itu ada namanya katarsis. Katarsis itu penyaluran emosi dengan cara yang lain. Bisa dengan berteriak, bisa dengan menggambar, bisa dengan mencoret-coret. Ketika kita sudah emosi, kita daripada emosi marah, mending saya mencoret. Ada yang begitu. Maka dalam kita mencapai tujuan kita, ketika kemalasan itu ada, boleh kita berhenti sejenak untuk kemudian yang namanya refreshing. Kita merefresh, kita kemudian beristirahat sejenak, berhenti dari tujuan itu, tapi untuk menuju pada semangat yang baru. Kenapa kemalasan itu muncul? Yaitu karena monoton, karena tujuannya kita lupa, kalau kita sudah capek, maka perlu berhenti sejenak untuk kemudian mengembalikan semangat kita. Sehingga ketika malas itu ada
diri kita sadar ini sudah malas. Malas ini karena apa? Karena monoton kah? Karena sudah terlalu capek kah? Karena belum menemukan sampai pada tujuannya kah? Nah, sehingga kita bisa tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita sudah malas, mari kita kembali mengingat tujuan kita. Yang kedua, berhenti sejenak untuk suatu semangat yang lebih baru. Tapi kalau setiap hari malas itu namanya penyakit. Nah, sehingga kita kalau sudah tahu tujuan, insya Allah malas itu akan menghilang. Tapi kadang-kadang sesekali malas itu akan datang, itu wajar. Tapi kalau malas setiap hari itu penyakit. Nah, karena sudah nggak normal kalau setiap hari malas, sehingga perlu dirubah pola hidupnya, perlu dirubah kebiasaan sehari-harinya. Misalkan bangun paginya jam berapa, naik tangga setengah itu terus. Nah, kalau mau bangun subuh, sholat, aktivitas, itu bahkan dari pola hidup pun bisa mengatur tingkat kemalasan kita. Sehingga untuk menghindari malas itu kita mengingat tujuan kita, membuat satu hal inovasi yang baru dan bisa untuk berhenti sejenak, refresh diri untuk satu semangat yang lebih baik. Kira-kira begitu. Ada lagi Waalaikumsalam. Oke, silakan dijawab. Betapa yang pertama dan efektif agar generasi muda ringan ke masjid nggak kesadaran menonton menarik remaja untuk rajin berkegiatan di masjid. Bagian GPT. Oke, menarik. Bagaimana supaya ini nggak monoton? Maka ini juga bukan Pak Takmir di sini. Insya Allah Pak Takmir ini selalu mendukung anak muda untuk selalu ke masjid, sehingga anak muda itu nggak akan dimarahi ketika ke masjid. Maka yang pertama adalah kita menciptakan suasana yang nyaman di masjid. Nah, nyamannya anak-anak dan nyamannya orang dewasa itu pasti berbeda. Maka kenapa kok ada pengajian khusus anak muda? Nah, ini supaya kita itu menemukan nyamannya di situ. Nah, sehingga bagaimana kita itu supaya senang ke masjid, supaya nggak monoton ke masjidnya, maka kita menciptakan rasa nyaman itu dengan masjid. Artinya apa? Kita itu ke masjid itu tidak hanya sekedar sholat atau bahkan jarang ke masjid. Coba deh sekali ke masjid kamu rasakan kenyamanan masjid. Sudah dibuktikan oleh para pasman ini, ketika kamu Jumatan pasti kalian semua ngantuk, saking nyamannya. Artinya bahwa mari kita ciptakan kenyamanan di masjid. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang positif. Kita ini mumpung sedang di masjid, mumpung sedang ngaji seperti ini, ayo kita menjadi pionir-pionir kebaikan. Pionir kebaikan itu gimana maksudnya? Ya kita berbuat yang baik. Kalau ada sesuatu yang buruk, kita usahakan jangan dilakukan. Kita usahakan ingatkan dengan cara yang baik. Kita ajak semua untuk kebaikan. Seperti itu, Pak. Kalau ada pemuda masjid yang merasa dalam tanda kutip sok eksklusif, kalau bahasa kata sok suci, nah dia kemudian orang nggak mau senang dengan masjid. Tapi kalau kita ini sudah senang dengan masjid, kemudian memberikan satu contoh yang baik, memberikan satu vibes positif kepada teman kita akan tertarik. Nah, sehingga ini juga menjadi PR buat pengurus remaja masjid untuk membuat pengajian itu senang-senang baik, pengajian yang semangat, bagus dari dengan temanya yang menarik. Kalau tema Maulid Nabi itu mesti monoton, kalau tema yang menarik itu bisa kemudian membuat pemuda itu mau untuk datang ke masjid atau mau untuk pengajian. Gitu ya, Om ya. Keren. Lanjut. Kalau dalam pembahasan yang serius ada yang namanya brain rot. Brain rot itu ketika otak kita itu mati, otak kita itu sudah kosong. Dengan apa? Dengan kamu sering scroll TikTok, dengan kamu sering scroll Instagram, itu otak kamu akan cuma terprogram kayak gitu terus. Maka kenapa kalau kita itu scroll itu enak banget gitu ya. Tapi kemudian kita dengan kebanyakan main HP itu bisa membuat otak kita ini kemudian mati. Maka apa?
maka kita bagaimana menciptakan budaya kritis itu? Ayat Al-Quran yang pertama kali turun apa bunyinya? Iqra. Iqra apa artinya? Baca. Maka membacalah. Baca. Kita itu ya kadang-kadang senang baca, tapi baca story WA, baca tweet dan sebagainya. Coba kamu cari bacaan yang menurutku menarik. Kamu beli buku, kamu buka, bahkan bisa sekarang buku yang visi. Tapi kamu dengan membaca. Maka bagaimana menunjukkan sikap kritis sifat dalam diri pemuda itu, jangan tinggalkan membaca. Yang kedua, tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Boleh kalau kita itu refreshing main HP sejenak, boleh kita itu kemudian main-main, boleh. Tapi ada waktu di mana kita benar-benar mau mengisi diri kita dengan membaca oke, dengan belajar oke, dengan pengajian oke. Karena dengan pengajian itu juga bisa berkritis ternyata, oh iya ya, ternyata besok anak muda itu harus gini. Dengan pengajian itu pun kamu tahu, oh iya ini istimewanya anak muda itu sudah diasah pikiran untuk kritis itu. Nah sehingga dengan kamu mau untuk berkembang, dengan kamu mau untuk belajar, itu sudah mengasah kemampuan kritis itu. Tapi caranya kurangi scroll TikTok, scroll Instagram, scroll Twitter, scroll apapun itu dikurangi karena itu bisa membuat bagian sel otak itu akan mati. Karena kebiasaan sudah gini terus itu nggak akan berhenti. Artinya itu akan mematikan sebagian sel-sel otak. Jadi jangan tinggalkan membaca. Yang kedua, terus untuk belajar untuk mengasah kemampuan kritis kita. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin teman-teman ada yang lagi yang mau menanyakan, silakan. Sebenarnya cara agar pemuda itu mau ikut kegiatan tahsin Quran. Tahsin. Tahsin, bagaimana supaya pemuda ikut tahsin? Yang pertama, metode pembelajaran yang menarik. Ini PR buat para pembelajar. Jadi ketika metode yang diajarkan itu menarik, orang itu akan mau untuk tertarik. Yang pertama. Yang kedua, masifkan informasi atau pengumuman tentang tahsin ini kepada para pemuda. Artinya sekarang kan zaman bisa buat flyer, bisa buat poster, bisa buat undangan, itu diundang. Yang ketiga, bahwa tahsin itu begitu penting buat kita. Ngaji itu penting. Al-Quran itu hudan linnas. Apa artinya hudan linnas? Petunjuk bagi manusia. Maka kalau kita nggak pernah baca Al-Quran, gimana kita bisa tahu petunjuk kehidupan kita? Nah, sehingga yang kita lakukan adalah menjelaskan kepada teman-teman kita betapa pentingnya Al-Quran itu buat kita. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mencontohkan bahwa kita ini orang yang mau untuk mengajak mereka pada kebaikan. Sehingga karena tahsin ini sepertinya sesuatu yang agak asing ya bagi banyak orang, artinya tidak banyak yang kemudian tertarik. Kalau pengajian semua bisa, kalau tahsin itu kan lebih khusus. Maka bagaimana si pengajar ini membuat satu pengajaran tahsin yang menarik. Gak harus di masjid, bisa di taman, bisa di lapangan, bisa kemudian di tempat mana, bahkan mau jalan-jalan ke mana, ke mall dulu, nanti sholat di musola, tahsin di musola. Nah gitu. Jadi gak harus yang menonton di masjid terus, bisa dengan cari suasana yang lain yang lebih nyaman, yang bisa untuk kemudian kita itu yuk sambil main sambil ngaji. Nah bisa disisipi untuk anak muda atau pemuda masjid ini membuat satu rehlah perjalanan kemana, tapi di dalamnya ada tahsinnya. Nah syukur lagi besok kalau sebelum kita mulai ada ngaji bareng surat-surat pendek. Nah ini untuk kemudian melatih masing-masing kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kira-kira gitu ya. Selanjutnya teman-teman, bila ada yang mau ditanyakan lagi, silakan semua dibuka. Baik, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang lagi yang mau bertanya? Masih disebut dengan kehidupan atau yang lain? Dan sudah masuki acara yang terakhir, yaitu
Aceh dan yang lainnya. Ditunggu saja dan kami selaku MC kami undur diri.